yang akan kita bahas yang pertama yaitu perencanaan. Fungsi-fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Mandino dan Prameux 1993, menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Dan ada langkah-langkah dalam perencanaan menurut Asmendri 2012, yaitu yang pertama menentukan dan merumuskan tujuan yang dikehendaki dicapai, yang kedua meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan, yang ketiga mengumpulkan data atau informasi-informasi yang diperlukan, yang keempat menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan, dan yang terakhir merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Dan tentu saja terdapat syarat-syarat perencanaan itu sendiri. Menurut Asmendri 2012, terdapat beberapa syarat-syarat perencanaan, yaitu perencanaan harus didasarkan pada tujuan yang jelas, bersifat sederhana, realistis, dan praktis, terinci, memiliki fleksibilitas, terdapat pertimbangan antara bermacam-macam bidang yang akan digarap dalam perencanaan itu menurut urgensinya masing-masing. Diusahakan adanya penghematan biaya, tenaga, waktu, serta kemungkinan penggunaan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia dengan sewaktu-waktu. Yang terakhir, diusahakan akan sedapat mungkin tidak ada terjadinya duplikasi pelaksanaan. Dan Sarwoto mengidentifikasikan syarat-syarat perencanaan, yaitu tujuan dirumuskannya secara jelas, bersifat sederhana atau simple, artinya dapat dilaksanakan, memuat analisis dan penjelasan serta penggolongan tindakan usaha yang direncanakan untuk dilakukan, memiliki fleksibilitas, yang terakhir yaitu planning. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian sendiri diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Menurut Hasibuan 1996, mendefinisikan pengorganisasian sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. Sarwoto menyebutkan proses organizing meliputi beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perumusan tujuan, penetapan tugas pokok, perincian kegiatan, pengkelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi, departementasi, pelimpahan otoritas, staffing, dan facilitating. Yang selanjutnya ada penggerakan atau actuating, adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen, berbeda dengan ketiga fungsi lain yaitu planning, organizing, atau controlling. Actuating dianggap sebagai intisari manajemen, secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Baharudin Terry menyatakan bahwa sukses dalam manajemen sebagian dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu mendapatkan orang-orang yang cakap, mengatakan kepada mereka apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mengejarkannya apa yang kita inginkan, memberikan otoritas pada mereka, menginspirasi mereka dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran. Dan bagian terakhir yang akan kita bahas yaitu pengawasan. Pengawasan adalah suatu proses penentuan apa yang dicapai agar kegiatan pengawasan berjalan efektif dapat dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu
penetapan alat pengukur atau standar. Yang kedua, tahapan mengadakan penilaian atau evaluate. Yang ketiga, mengadakan tindakan perbaikan. Menurut Siagian berpendapat bahwa sasaran pengawasan adalah untuk menjamin hal-hal berikut. Yang pertama, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat kebijaksanaan dan strategi yang dimaksud. Yang kedua, anggaran yang tersedia untuk menghidupi beberapa organisasi benar-benar dipergunakan untuk melakukan kegiatan tersebut secara efektif dan efisien. Yang ketiga, para anggota organisasi benar-benar berorientasi pada berlangsungnya hidup dan kemajuan organisasi, bukan kepentingan individu. Dan yang keempat, penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sehingga memperoleh hasil kerja yang memuaskan. Yang kelima, standar mutu hasil pekerjaan dipengaruhi semaksimal mungkin. Dan yang terakhir, prosedur kerja ditaati oleh semua pihak. Dan menurut Manulang 1987, fungsi manajemen terdiri atas yang pertama, forecasting, yang kedua, planning, yang ketiga, organizing, yang keempat, staffing atau assembling resource, yang kelima, directing and subbidding, yang keenam, leading. Dalam leading ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, mengambil keputusan, yang kedua, mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antar manajer dan bawahan, dan yang ketiga, memberi semangat. Nah, yang ketujuh, coordinating, yang kedelapan, motivating, yang kesembilan, controlling, dan yang terakhir, reporting. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. See you.